Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi mari kita saat ini melihat kebenaran firman Tuhan yang biarlah yang boleh akan memberkati kita semuanya dan boleh akan bisa merubah setiap cara pandang kita dan bagaimana kita melihat karya-karya Tuhan selalu luar biasa dan keajaiban demi keajaiban terus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam setiap aspek kehidupan kami. Sampai saat ini kami ada semuanya itu karena rencana dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami, sehingga membuat kami terus Tuhan terpesona kepada-Mu ya Tuhan. Biar saat ini nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami semuanya dan kami mau melakukan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu peristiwa di dalam Yohanes pasal 5 yaitu tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya akan membacakan ayat ini atau perikop ini bagi kita semuanya, dan ada satu hal yang saya terima dalam satu kebenaran firman Tuhan ini, dalam satu peristiwa ini Bapak Ibu Saudaraku, yang dimana Tuhan akan melakukan satu perjumpaan kepada setiap orang dan akan melakukan satu keajaiban di luar daripada dugaan daripada manusia itu sendiri. Ya, saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan dari air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu luar biasa di sini diceritakan, dikisahkan ada satu orang yang selama 38 tahun dia lumpuh dan dia ada ya kan di dekat kolam yang namanya kolam Bethesda, Bapak Ibu Saudaraku, dan kolam ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan apabila airnya itu ya kan beriak atau airnya itu tergoncang gitu Bapak Ibu Saudaraku, ya barang siapa yang masuk ke kolam itu yang duluan, dia akan mengalami kesembuhan apapun penyakitnya Bapak Ibu Saudaraku. Dan singkat cerita, di sini ada seorang yang sakit lumpuh selama 38 tahun dan dia ada di dekat kolam Bethesda itu. Sudah barang tentu Bapak Ibu Saudaraku, dia memiliki satu pengharapan, keinginan supaya dirinya bisa mengalami kesembuhan daripada mujizat atau keberuntungan, boleh saya katakan itu Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu dia masuk ke kolam itu dan dia harus duluan daripada orang yang lain.
Boleh saya katakan ini adalah kolam keberuntungan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia bertahun-tahun ada di situ dan dia telah menantikan satu mujizat atau kesembuhan atau pertolongan, ya kan? Dan rupanya tidak kunjung datang. Hari demi hari dinanti, minggu demi minggu dinanti, tahun demi tahun dinanti, juga tidak kunjung datang. Ya kan, Dewi Fortuna gitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Dewa keberuntungan itu mungkin ya, kalau orang bilang seperti itu, dia tidak merasakan satu keberuntungan karena dia tetap terus tinggal di pinggir sungai, di pinggir kolam itu Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak ada orang yang mengangkat untuk memasukkan ke kolam itu pada waktu ada gelombang di air itu. Ya kan, ada satu pergerakan di air itu, ya kan. Suatu ketika Yesus datang dan Yesus ngomong sama orang ini dan dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Ya kan? Langsung dia ngomong gini, sudah selama 38 tahun dan dia katakan tidak ada orang yang mengangkat aku. Ya kan? Kalau airnya tergoncang, tidak ada orang yang mengangkat aku. Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak menjawab mau, ya kan? Tapi dia mungkin saking begitu peliknya di dalam pikiran dia, ya kan? Saking mungkin putus asanya yang dia alami bertahun-tahun, pengharapan itu tidak kunjung datang. Bapak Ibu Saudara, keberuntungan itu sepertinya tidak memihak dia, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi pada waktu Yesus berjumpa dengan orang ini dan Yesus katakan, "Bangun dan angkat tilammu." Dan seketika itu juga orang ini mengalami kesembuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya dia menanti-nantikan bertahun-tahun dalam kehidupannya, ya kan, dalam rindu mengalami satu keberuntungan dalam kehidupannya, tapi dia tidak menemukan selama bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudaraku ya. Mungkin kejenuhan, keputusasaan, ya kan, bahkan juga rasanya mungkin ada stres, ya kan, putus asa yang begitu kuat yang dialami oleh orang ini, Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan kita lihat bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Dia mengerti setiap apa yang dibutuhkan oleh setiap orang-orang yang membutuhkan tangannya, yang membutuhkan keajaibannya. Pada waktu Yesus datang kepada orang ini dan Yesus melakukan sesuatu dan perkataan Yesus membangkitkan orang ini, perkataan Yesus menyembuhkan orang ini, perkataan Yesus membuat orang ini bisa berjalan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya kan? Seringkali juga dalam setiap kehidupan kita mengharap seperti apa orang lain juga pernah alami, ada kesaksian-kesaksian. Oh puji Tuhan, saya beruntung ya kan, gara-gara saya ketemu dengan orang ini, ya kan, dulu usaha saya kurang sukses, ya kan, sepertinya usaha saya ini mau bangkrut, tiba-tiba dipertemukan dengan orang ini, ya untung sekali ya saya bisa bertemu dengan ini, ya kan, seorang ini sehingga bisa mengangkat, ya kan, kehidupan rumah tangga saya, ekonomi saya. Oh saya beruntung ya tiba-tiba ketemu dengan mungkin ya dokter ini sehingga saya bisa diberikan nasihat-nasihat untuk kesehatan sehingga hidup saya bisa sehat, ya kan, dan sakit saya bisa disembuhkan. Oh ya saya beruntung ya saya bisa ketemu dengan ini sehingga apa yang saya rindukan, apa yang saya nanti-nantikan itu, ya kan, bisa terjadi dengan baik karena orang-orang tertentu yang berjumpa dengan kita, ya kan, dan bisa menolong dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita menanti-nantikan keberuntungan yang seperti itu. Tapi saya mau katakan di dalam kehidupan kekristenan, Bapak Ibu Saudaraku, kita bukan hanya hidup, ya kan, menantikan keberuntungan itu, tapi hidup kita lebih, ya kan, di atas keberuntungan itu. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku ya? Kita lihat, ya kan, pada waktu manusia ini jatuh dalam dosa, manusia ini selalu hidup di dalam ketidakberuntungan.
apa yang dikerjakan selalu tidak baik, ya kan? Apa yang dipikirkan selalu jahat. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku lahir pada waktu dalam keadaan Adam dan Hawa berdosa, lahirlah anak yang namanya Kain dan Habel, ya kan? Habel orangnya baik-baik Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi karena akibat dosa, Bapak Ibu, yang baik pun akhirnya bisa mati, terbunuh, ya kan, oleh yang tidak baik. Itu dikarenakan apa? Karena dosa. Ya kan? Sehingga Kain merasakan dia iri, Kain merasakan dia marah, lihat persembahannya sepertinya tidak diterima oleh Tuhan, dan dia melihat adiknya kok persembahannya diterima, dia marah, dia jengkel, dia cemburu, dan dia melakukan pembunuhan. Bapak Ibu Saudara, dan semuanya itu akibat daripada dosa. Ya kan? Kain tidak pernah diajari oleh orang tuanya untuk membunuh, untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Bahkan diajari untuk sesuatu yang baik, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi karena dunia ini sudah di dalam dosa, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga manusia itu tahu hidupnya pengen dalam satu lingkaran keberuntungan. Ya kan? Karena hari-hari langkah-langkah manusia itu mengalami satu ketakutan, kegelisahan. Jangan-jangan di depan nanti ada apa? Jangan-jangan di belakang nanti ada orang yang mencelakakan. Jangan-jangan nanti usahaku nanti ini gak sukses. Jangan-jangan studiku nanti ini gagal. Jangan-jangan rumah tanggaku ini nanti tidak baik. Ya kan, selalu negatif-negatif. Karena apa? Karena banyak yang kita lihat kejadian-kejadian di dunia itu seperti itu Bapak Ibu. Dan semuanya itu akibat daripada dosa. Dan kita lihat bukan berarti rencana Tuhan itu gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Amin Bapak Ibu Saudaraku ya. Tuhan menginginkan menciptakan manusia itu untuk serupa, segambar dengan Dia. Dan Tuhan memiliki satu planning, rencana yang begitu luar biasa terhadap manusia, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menguasai bumi, untuk memenuhi bumi, dan penuh dengan kemuliaan Tuhan bumi itu, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan cara apa? Hidup manusia dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga semua apa yang dikerjakan oleh manusia, sehingga akan menjadi berkat. Seharusnya seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi karena akibat dosa, manusia mengalami ketakutan, manusia mengalami kegelisahan, manusia mengalami hal-hal yang tidak baik. Maka di dalam hati manusia menginginkan keberuntungan demi keberuntungan. Tapi ingat baik Bapak Ibu Saudaraku, karena Yesus Kristus, Dia telah menaklukkan semuanya itu. Kekuasaan daripada iblis atau dosa itu. Dosa telah dikalahkan, dosa telah dihancurkan, kutuk telah dipatahkan. Manusia yang seharusnya hidup di dalam kutuk dosa, manusia hidup di dalam kekalahan, manusia hidup di dalam kehancuran. Tidak ada gambar lagi yang jelas dalam diri manusia, yaitu gambar Allah itu. Sudah tidak ada lagi, ya kan? Yang dalam pikirannya itu yang selalu dalam kehancuran, kesusahan, kengerian, karena tanah itu juga terkutuk. Dia mengerjakan dengan susah payah, ya kan? Dengan tenaga yang begitu dikuras habis, Bapak Ibu Saudaraku, ya kan? Tapi pada waktu Yesus memberikan hidupnya, Yesus memberikan hidupnya untuk dikorbankan, semuanya itu telah ditanggung oleh Yesus. Dan rencana Tuhan yang semula, yang awal itu akan tetap terus berjalan. Dan manusia akan dipulihkan kembali oleh Tuhan kalau manusia itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, sama halnya seperti orang yang lumpuh ini selama 38 tahun ini. Ya kan, tidak ada keberuntungan berpihak kepada dia. Tidak ada orang yang menolong dia, mengangkat dia, memperhatikan dia. Pada waktu dia dalam kesusahan, pada waktu dia dalam kekurangan, pada waktu dia dalam kesakitan, tidak ada yang menolong dia. Ya kan? Tapi pada waktu Yesus datang, ya kan?
dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, Yesus melakukan satu perubahan yang drastis dalam kehidupan orang ini. Bukan hanya dia mengalami kesembuhan, tapi dia mengalami satu perubahan dalam kehidupannya. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin banyak bertahun-tahun saudara dan saya seperti orang umumnya, ya kan? Kita hari-hari kepingin hidup kita dalam keberuntungan dan keberuntungan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa hidup kita lebih daripada keberuntungan. Karena apa? Karena hidup kita dalam rencana Tuhan. Pada waktu saudara dan saya menjadi milik Tuhan dan rencana Tuhan, detik itu juga kembali dimulai. Kembali kita berjalan dalam rencananya yang mulia. Karena dia yaitu Yesus, ya kan, yang ada dalam kehidupan kita, yang akan mengatur, menata kehidupan kita ke dalam jalan-jalannya yang baik, ya kan. Tuhan menginginkan supaya langkah-langkah kita, ya kan, sesuai dengan jalan-jalan yang telah Tuhan tentukan dalam kehidupan kita, koridor yang daripada Tuhan itu, ya kan, sehingga apa yang Tuhan nyatakan dalam diri kita baik adanya. Ya, amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita baik adanya. Sebab itu di dalam kekristenan, ya kan, kita memiliki rencana Tuhan yang mulia. Dalam situasi apapun, dalam situasi kondisi apapun. Makanya dalam Roma 8 ayat 28 di sana katakan, Bapak Ibu Saudaraku, coba kita lihat dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang telah dipanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Yesus telah memanggil kita, yang Yesus telah memilih kita, ya kan, dari lumpur dosa, dari kegelapan, dari ketidakberdayaan, ya kan, dari kehidupan yang tidak menentu, hidup yang selalu kalah. Bapak Ibu, dan kita diambil untuk menjadi miliknya, ditebus untuk menjadi milik kesayangannya. Saat itu juga, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberikan rencana yang mulia di dalam kehidupan kita. Nah, saat itu juga Tuhan akan bekerja dalam kehidupan, dalam diri kita untuk mendatangkan kebaikan. Sebab itu dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang terjadi saat ini, dalam setiap musim hidup kita, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Karena di situ ada rencana Tuhan. Di situ ada kebaikan Tuhan. Di situ ada keajaiban Tuhan. Di situ ada pertolongan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita, hidup kekristenan ini lebih daripada keberuntungan. Karena kita ada dalam rencananya yang mulia. Mungkin kita mengatakan, oh saat ini aku kok hidup dalam sepertinya dalam ketidakberuntungan. Saya menginginkan dalam doa-doa saya, kok Tuhan tidak jawab. Saya menginginkan rencana A, rencana B, saya sudah berdoa, bahkan doa sudah puasa lagi. Ya kan, saya sudah rajin ini, saya sudah rajin kerjakan ini, kerjakan itu. Ya kan, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kok doa-doa saya, keinginan saya enggak dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam situasi kondisi yang seperti itu, percayalah, rencana Tuhan baik adanya. Ya kan? Seringkali kita melihat sesuatu yang terjadi dalam diri kita, yang menimpa diri kita. Sepertinya itu kok celaka kita itu ya, mencelakakan kita. Kok kita itu tidak beruntung? Bukan Bapak Ibu Saudaraku. Tapi di dalam kehidupan ini, ingat Bapak Ibu Saudaraku ya, kuasa kegelapan, iblis itu, ya kan, seperti singa yang mengelilingi kehidupan kita. Ya kan, dia melihat celah dalam kehidupan kita. Dia ingin menerkam kita. Dia ingin mengambil kembali kita untuk ada di pihaknya, untuk dikuasainya.
Bapak Ibu, sehingga dia mencoba untuk menghancurkan kita. Ya kan, seringkali contohnya Bapak Ibu Saudaraku ya, kita pergi keluar dari rumah, ya terkadang saya pernah dengar juga, ya kan berapa orang, saya sudah berdoa pada waktu mau kerja atau naik motor tiba-tiba, ya kan saya taat juga dengan rambu-rambu lalu lintas, ya kan, lampu merah, ya kan saya berhenti, hijau jalan. Pada waktu dia jalan di seberangnya Bapak Ibu Saudaraku, ya kan lampunya merah, tapi dia tetap terjang, ya kan, akhirnya keserempet, akhirnya jatuh, ya kan. Saya sudah berdoa, Bapak Ibu Saudaraku, terkadang di dunia ini kita baik, tapi di luar sana ada orang-orang yang tidak baik. Ya kan, itulah yang sepertinya itu dipakai oleh kekuatan-kekuatan si jahat, ya kan, untuk menggocok kita, untuk mengelemahkan kita. Ya kan, tapi percayalah, kita tidak pernah kalah dengan perkara-perkara yang seperti itu. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai, tapi kita lebih sadar lagi, kita lebih berhati-hati lagi, kita lebih ada satu penyerahan, percaya diri bahwa di dalam Tuhan rencana itu indah. Jadi kita tidak bisa mengeluh, ya kan? Karena apa? Peristiwa-peristiwa itu Tuhan inginkan supaya kita be careful, kita juga berhati-hati dalam menjalankan tugas-tugas kita, Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita tidak ceroboh, ya kan? Kita tidak sembarangan, ya kan? Karena di luar sana banyak orang-orang, ya kan, yang tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya pokoknya asal aja untuk kehidupannya sendiri. Bahkan dia dipakai kuasa kegelapan pun no problem. Yang penting ada keuntungan dan semua ditabrakin, semua dikalahkan, semua dihajar, semua diambil, Bapak Ibu Saudaraku. Ya kan, dengan cara-cara mereka. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku lah. Ini kita mengingat satu kebaikan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut. Percayalah, tangan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Selalu ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, seperti orang ini, ya kan, yang lumpuh tadi pada waktu dia berjalan, tiba-tiba dia mulai berjumpa, ya kan, Bapak Ibu Saudaraku, dengan orang-orang rohaniawan, para pemimpin-pemimpin, ya kan, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu dikatakan, loh kamu kok hari Sabat ini, kamu kok ngangkat tilam, ya kan, kamu kan tahu aturan nggak boleh ini, ya kan, dia hanya ngomong, ada orang yang menyembuhkan saya, siapa itu? Saya nggak tahu. Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu Yesus menyembuhkan orang ini bisa berjalan, Yesus langsung pergi dan meninggalkan orang ini. Bapak Ibu, sehingga orang ini pada waktu itu tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia. Ya kan? Luar biasanya Bapak Ibu Saudaraku, orang ini dia datang ke sinagog, dia datang ke tempat ibadah. Dan di tempat ibadah itulah orang ini berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus mendatangin dia dan Yesus ngomong sama orang ini, kamu sudah sembuh, jangan lakukan dosa lagi, ya kan, supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih parah lagi dalam kehidupanmu. Dan dia tahu rupanya yang menyembuhkan dia, yang membuat keajaiban adalah Yesus. Di ayat berikutnya baru dia menceritakan bahwa yang menyembuhkan dia, yang membuat mujizat adalah Yesus. Dia ceritakan kepada semua orang, ya kan, dia bersaksi kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah yang ajaib. Bapak Ibu Saudaraku, di sini orang ini mengalami perjumpaan dengan Yesus. Seringkali kita mengatakan dalam keadaan keberuntungan kita, pada waktu usaha kita diberkati, pada waktu kita mengalami kesembuhan daripada sakit kita mengalami kesehatan, atau pekerjaan-pekerjaan kita tiba-tiba luar biasa, ya kan, ada peningkatan-peningkatan yang luar biasa. Tapi seringkali kita menganggap itu sepi, kita menganggap itu biasa, kita anggap itu satu ya keberuntungan aja lah.
dalam kehidupan saya. Ya karena saya ini bekerja keras. Ya karena saya ini hebat. Ya karena saya ini luar biasa. Ya karena saya ini, ditolong itu. Ya kan orang ini, pejabat ini, pejabat itu. Mungkin bisa seperti itu. Ya kan? Sehingga kita anggap itu biasa. Oh, rumah tangga saya baik-baik. Oh ya memang seperti ini. Ya kan? Baik-baik. Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita tidak mengalami Tuhan di dalamnya. Kita mengalami hal-hal yang biasa, tapi Tuhan tidak ingin apa yang terjadi dalam kehidupan kita anggap itu biasa-biasa. Seperti orang-orang yang di luar sana, bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dianggap itu ya sudah biasa, hidup ya normal seperti biasa. Tidak, Tuhan inginkan hidup kita ini, apa yang terjadi dalam kehidupan ini, yaitu kita mengalami satu pengenalan secara pribadi, kita mengalami satu perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan, supaya rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita, supaya apa yang Tuhan inginkan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, supaya hati Tuhan itu kita mengerti, kita menangkapnya hati Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, seperti orang ini, dan dia mengerti Yesus, dan dia mau menceritakan bahwa semuanya itu adalah perbuatan daripada Yesus. Mari saat ini kita bisa introspeksi hidup kita. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita terbentur dengan tembok. Karena pada waktu kita mengalami posisi-posisi yang baik, kehidupan yang nyaman, zona-zona yang baik dalam diri kita biasa-biasa aja. Kita tidak mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudaraku, kita anggap itu biasa-biasa aja. Tapi izinkanlah dalam segala sesuatu, dalam segala perkara, biarlah kita mengalami Tuhan dalam diri kita. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya kita betul-betul mendengar suaranya, mendengar apa yang menjadi isi hatinya, yang telah dituangkan dalam diri kita, yaitu supaya hidup kita menjadi terang, hidup kita menjadi garam bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita itu berdampak melalui apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, bukan untuk diri kita, tapi berdampak kepada orang. Apa yang Tuhan kerjakan sudah luar biasa dalam kehidupan kita, ya kan? Tuhan tidak perlu juga dibalas dengan apa yang ada dalam diri kita, dengan kekayaan, dengan apa, ya kan? Bukan berarti Tuhan apa tidak membutuhkan kehidupan kita, ya kan? Tapi izinkanlah dengan kesadaran apa yang ada dalam diri kita, semuanya itu karena Tuhan. Mungkin juga melalui orang-orang yang telah memimpin kita, orang-orang yang dipakai Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa dipulihkan, sehingga hidup kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita itu boleh diangkat oleh Tuhan, ya kan? Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengalami kedekatan kepada Tuhan, dan kita memberikan hati kita, loyalitas, kesetiaan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang diinginkan Tuhan. Bukan seperti mungkin ada teman-temannya orang yang lumpuh ini, ya kan? Dia mengalami kesembuhan, dia mengalami keberuntungan, tapi dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak mengenal juru selamat yang telah dinanti-nantikan berabad-abad. Tapi orang ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya sembuh, tapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yaitu Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Mari inilah kehidupan kita. Kita bukan hanya sekedar dipulihkan Tuhan, diangkat Tuhan dari kegelapan, kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan, kita sudah diberkati, kita sudah ditolong, tapi bukan itu. Intinya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setelah saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengenal hati Tuhan. Apa sih hati Tuhan?
Hati Tuhan menginginkan supaya seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Melalui hidup saudara dan saya diubah oleh Tuhan, kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Supaya hidup orang lain juga diubah oleh Tuhan. Jangan pada waktu hidup kita sudah diubah oleh Tuhan, kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah katakan, ya sudah deh kita ada masalah sedikit, kita mulai berontak kepada Tuhan. Sudah deh enggak Tuhan-Tuhanan, sudah deh enggak pelayanan-pelayanan, sudah deh apa itu pekerjaan Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Kita tinggalkan semuanya itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan inginkan hati kita untuk terus menetap, melekat kepada Tuhan. Karena ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, perjumpaan dengan Tuhan lebih penting daripada kita mengalami kasih, kita mengalami kita mengalami kebaikan, kita mengalami keajaiban, kita mengalami mujizat-mujizat itu. Kita mengalami pertolongan, kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Tapi Tuhan inginkan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Karena juga melalui perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan satu perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita, bahkan karakter kita. Sehingga Tuhan akan membuat saudara dan saya serupa, segambar dengan Dia. Seperti penciptaan yang pertama kali tujuan Tuhan, kita serupa, segambar dengan Tuhan. Sebab itu dibutuhkan apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Ya kan? Sehingga kasih Tuhan sepenuhnya terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, biarlah ini yang bisa saya sampaikan bagi kita semuanya, yaitu tentang perjumpaan kita dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita merenungkan ada satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Seperti peristiwa orang ini. Perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Yang berikutnya, untuk menjadikan hidupnya serupa, segambar dengan Dia. Karena apa? Pada waktu Yesus berjumpa dengan orang ini, dikatakan apa Bapak Ibu Saudaraku? Jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan ada yang buruk terjadi dalam kehidupanmu. Lebih parah lagi terjadi dalam kehidupanmu. Artinya apa? Tuhan inginkan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam firman. Hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudaraku, memang kita ini bukan orang yang sempurna. Daud katakan, aku ini dilahirkan di dalam dosa. Saudara dan saya, kita dilahirkan ya kan dalam manusia kejatuhan. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya kan, kita tidak ada yang sempurna. Bahkan firman Tuhan dikatakan dalam Yesaya 64, Bapak Ibu sekalian, bahwa kebaikan kita itu seperti kain kotor aja. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan kain kotor? Maaf ya, kalau sekarang itu softtek. Ya, kain yang telah dipakai oleh para wanita dewasa, ya kan, yang haid. Itu kotor, kebaikan kita itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Karena memang kita dilahirkan di dalam dosa. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi percayalah, kita yang tidak sempurna ini akan disempurnakan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Ya kan? Yang penting hati kita, kerinduan kita, kemauan kita untuk disempurnakan. Menjadi serupa, segambar dengan Dia. Inilah tujuan Tuhan. Ya kan? Sebab itu, mari saat ini kita merenungkan kembali. Kalau ada terjadi sesuatu seperti yang tidak enak terjadi dalam diri kita, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Jangan buru-buru berprasangka kepada Tuhan. Kita curiga dengan Tuhan. Tapi izinkanlah kita mengintrospeksi. Kita melihat ada apa di balik itu semuanya. Saudara, kita melihat satu perjalanan Abraham. Pada waktu dia menanti-nantikan anak. Ya kan? Lama sekali
Janji Tuhan itu digenapi, perkataan yang daripada Tuhan yang akan dinyatakan kepada Abraham untuk dia memiliki anak perjanjian itu. Pada waktu dia memiliki anak itu dan digenapi, Tuhan ngomong apa? Persembahkanlah anak ini. Saudara, apa yang kira-kira yang terjadi dalam Abraham pada waktu itu? Tapi dia mengalami satu ketaatan dalam kehidupannya. Dia tahu siapa Tuhan. Siapa Yahweh itu yang dia sembah. Yang pernah menjumpai dia. Dia tahu itu. Dengan tindakan iman. Dia membawa Ishak untuk dipersembahkan di gunung. Kita lihat endingnya. Pada waktu Ishak mau dipersembahkan. Pada waktu Ishak mau disembelih. Tuhan katakan, Abraham, jangan lakukan itu. Aku tahu ketaatanmu. Aku tahu hatimu. Aku tahu cintamu. Aku tahu kasihmu kepadaku. Kepada Tuhan. Sehingga kau mau mempersembahkan anakmu itu. Tuhan lihat cinta kita. Seringkali kita nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Aduh Bapak Ibu Saudaraku. Jangankan silih berganti Bapak Ibu Saudaraku. Sekali aja ada badai, kita sudah jauh daripada Tuhan. Kita sudah undur daripada Tuhan. Kita sudah undur dari pekerjaan Tuhan. Kita sudah ngomel kepada Tuhan. Kita sudah berpikir jahat kepada Tuhan. Kita sudah tidak melakukan aktivitas-aktivitas ya kan mungkin secara rohani dalam kehidupan kita. Karena ada sesuatu badai yang ada dalam diri kita. Terus kita nyanyinya itu silih berganti lagi. Yang satu aja kita merasakan berat, kecewa, marah. Apalagi silih berganti. Terkadang Tuhan uji diri kita, cinta kita kepada Dia. Sama seperti Abraham. Tuhan tidak mencobai kita, tapi Tuhan ingin melihat sejujur-jujurnya cinta kita itu kepada Dia. Apakah dalam keadaan yang aman-aman kita mencintai Dia? Dalam keadaan yang baik-baik kita mencintai Dia? Dalam keadaan yang sehat kita mencintai Dia? Dalam keadaan sukses kita mencintai Dia? Dalam keadaan yang tingkat tinggi dalam kedudukan kita mengasihi Dia, kita mencintai Dia. Tapi mungkin ada sesuatu, sedikit badai aja. Tuhan ingin melihat respon hati kita, cinta kita kepada Dia. Mampukah kita mengatakan, meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku, ujian-ujian yang ada dalam diri kita, pencobaan-pencobaan yang ada dalam diri kehidupan kita, tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Sebab itu mari kita bergaul dengan Roh Kudus. Bergaul dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Sehingga masalah apapun yang terjadi dalam diri kita, persoalan apapun yang ada dalam diri kita, bahkan blessing apapun yang terjadi dalam diri kita, tidak mempengaruhi cinta kita kepada Tuhan. Ada banyak loh orang Bapak Ibu Saudaraku dalam keadaan yang luar biasa, yang baik, posisi di atas, ya kan, justru cintanya luntur, ya kan, kepada Tuhan. Dalam posisi yang jatuh justru mengeluh, ya kan, mengutukin Tuhan katanya. Banyak seperti itu, ya kan Bapak. Tapi dalam keadaan apapun, Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Percayalah, Roh Kudus tetap terus menolong dan menopang kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan, kasih dan anugerah daripada Tuhan selalu nyata dalam diri kita. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, hidup saudara dan saya, Tuhan inginkan kita menjadi berkat bagi dunia. Ya kan? Percayalah apa yang saudara nantikan, Tuhan akan genapkan dalam kehidupan kita. Dan tepat pada waktunya, Tuhan akan nyatakan itu dalam kehidupan kita. Asal hati saudara, ya kan,
untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua jalan-jalannya akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tenanglah, dalam saat ini engkau dalam penantian. Ya kan, mungkin saat ini engkau dalam sepertinya rasa lama kok nggak ada jawaban-jawaban. Percayalah, pada waktu hati kita tetap terus tertuju, tetap kita mencari Tuhan, ya kan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan melihat apa yang tak pernah kita pikirkan, apa yang tak pernah kita bayangkan, ya kan, semuanya itu akan disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Akan terjadi satu istilahnya itu surprise yang akan Tuhan berikan dalam diri kita, karena kita adalah anak-anak kesayangan Dia. Amin Bapak Ibu Saudaraku, dan saya percaya saudara akan mengalami keajaiban, mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupanmu, dan ingat semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, ini yang bisa sampaikan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya saudara saat ini saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan dan tetap terus kuat bertahan di dalam kekuatan Roh Kudus. Engkau akan tetap hidup dalam kemenangan dan engkau akan hidup dalam rencana Tuhan yang mulia itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus terima kasih. Saat ini juga keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam kehidupan kami. Engkau akan menemukan kami ya Tuhan menjadi biji matamu ya Tuhan. Engkau akan menjadikan kami milik kesayanganmu ya Tuhan. Sebab itu melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk membawa hidup kami, untuk kami tak terus mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami mengalami Engkau dari hari ke hari ya Tuhan Yesus, sehingga kami akan mengalami satu perubahan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami akan berdampak menjadi berkat bagi setiap orang, sehingga Engkau akan merubah karakter kami, sehingga kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Sebagaimana semula Tuhan, Engkau menginginkan, merindukan, dan membentuk kami serupa segambar dengan Engkau. Dan kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tetap baik. Engkau tetap luar biasa dalam kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat keajaiban-Mu, terima kasih buat mujizat-mujizat-Mu, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Dan kami percaya Engkau selalu ada, yaitu Immanuel ada dalam kehidupan kami, yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.